Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saya Fanya Syafa Salsabila, dan di sebelah saya Anissa Febrinel Henry. Jadi pada sore hari yang cerah ini kita akan membahas gimana sih caranya mulai bisnis tapi tanpa modal gitu. Jadi nggak ada modal. Jadi Kak Ica akan menjelaskan bagaimana caranya memulai bisnis tapi tanpa modal. Gimana tuh Kak Ica? Kepo ya? Iya. Soalnya kayak nggak mungkin gitu loh kan, kalau orang buat buka bisnis itu kan pasti ada modal beli barang, modal buat promosi, buat karyawan, segala macam tempat. Nah Kak Ica tuh gimana caranya bisa mulai bisnis Kak Ica tuh tanpa pakai modal sedikit pun gitu? Jadi gini, kan abis bangkrut 2018, Kak Ica kan dulu bisnis aksesoris ya. Anissa Aksesoris. Anissa Aksesoris. Terus ketika memulai Lemonista, otomatis itu masih dalam kondisi bangkrut. Ketika vakum itu 2018 itu vakum, nggak jualan sama sekali, fokus memperbaiki medsos yang tadinya dari Instagram pindah ke Facebook kayak begitu kan. Nah, Pindah pasar ya. pindah pasar, terus ada yang nawarin untuk branding lemon. Nah, waktu itu ketika ada yang chat lemon itu pengen menawarkan bisnis lemon, ya kita nggak punya modal. Itu bangkrut dulu 2018-2017 itu sekitar 500 juta di usia 26 tahun. Karena riba itu ya. Karena riba itu, bisnis modal riba. Nah, jadi menurut Kak Ica, gimana sih caranya kok bisa waktu itu dipinjemin malah lemonnya itu? Jadi dia minjemin barang ke Kak Ica gitu. Suppliernya itu nawarin bisnis, terus ditanya terus kapan mau mulai. Ya gimana mau mulai, kita aja nggak punya modal. Iya. Ya kan, kata ibunya nggak usah mikirin modal, jemput aja sini, apa mau diantar? Udah mau dipinjemin malah ditawarin mau diantar gitu. Kok bisa ya dia Kok bisa tiba-tiba? percaya ya? Iya, kok bisa dia percaya sama orang asing gitu? Itu nggak kenal kan ibunya? Nggak kenal. Jadi benar-benar menurut Kak Ica itu gini, Kak Ica itu ketika lagi beralih dari Instagram ke Facebook, mengembalikan nama baik yang udah tercoreng kemarin-kemarin itu kan. Jadi Kak Ica aktif lah di Facebook, aktif bikin status, yang tadinya jarang bikin status jadi aktif, karena kan belajar terus ngikuti ilmu-ilmu, entah itu dari Kang Dewa, Dewa Eka Prayoga itu ya. entah itu Makmuri Handayani. Jadi Kak Ica tuh praktek di FB itu, kata Kang Dewa, kita sharing-sharing aja dahulu, selling-sellingnya kemudian. Kalau misalnya kita pengen dibantu Allah, kita bantu orang lain dulu. Benar. Akhirnya Kak Ica tuh rajin bikin grup sharing bisnis. Setelah ada Lemonisa itu? Belum. Oh belum. Masa vakum. bangkrut itu, masa vakum itu. Bangkrut dan vakum dulu kan. Nah, jadi ketika vakum itu, jadi kayak banyak orang-orang baru yang datang. Karena Kak Ica waktu itu bikin kelas gratis, bikin nyomblangin reseller dan supplier. Terus di grup kita itu aktif. Ada yang waktu itu terjebak hutang, kita rame-ramein. Kak Ica yang menginisiasi supaya itu kita patungan Buat ngebantu karena terlilit pinjol waktu itu sampai 9 pinjol, 9 aplikasi yang orang dalam grup itu. Jadi padahal kita kan juga lagi butuh, cuma kita kayak mendahulukan orang lain gitu. Ya. Misalnya Kak Ica punya nama baik, terus orang percaya dan mau ngikut apa kata kita gitu kan. Nah di situ Kak Ica merasakan ada keajaiban. Karena kan kita ngikutin apa yang kata Kang Dewa itu ya, tolong orang lain dahulu, nanti Allah tolong kita kemudian, kayak gitu kan. Nah, mulai dari itu tuh ternyata ibu supplier ini sering juga ngirim timnya
masuknya ke grup Kak Eca. Oh, ke grup yang saling bantu buat iniin utang itu. Maksudnya iya, Kak Eca misalnya waktu itu bikin kelas kan sama Mak Muri Handayani, bikin kulwa namanya. Dan itu juga idenya dadakan. Sebelumnya memang belum pernah juga teman-teman bikin kulwa. Kulwa itu kuliah via WhatsApp, Kak. Jadi orang waktu itu bayar 100.000. Nanti kelasnya itu 2 jam kali 2 hari kalau nggak salah kan. Nanti sharing-sharing bisnis. Mak Murinya ngasih ilmu, Kak Ica hostnya yang menyelenggarakannya gitu. Jadi kita kerjasama gitu kan. Nah dari situ dari bikin kelas-kelas itu jadi kayak banyak nambah orang baru. Bener-bener keganti, Kak, dari teman lama di aksesoris itu keganti sama teman baru di Facebook yang rata-rata itu emak-emak ya, karena di sosial media itu tadi ya. Kalau di Instagram kan anak muda. Betul. Jadi kan dulu Kak Ica fokusnya di Instagram karena kan produknya aksesoris gelang, kalung. Nah cuma kerasanya ya kalau di Instagram itu kan anak muda ya, uangnya itu lebih sedikit dibanding emak-emak. Iya jelas lah, kan anak kuliah, uangnya masih dari orang tua. Iya, jadi dulu belanja aksesoris 150.000, tapi banyak orang. Nah giliran emak-emak itu disuruh modal 2 juta juga ayo gitu. Karena mereka kan bendahara keluarga ya. Jadi ngerasa banget, oh mantap juga ya ganti target market. Itu juga menaikkan omset kita gitu kan. Jauh lah kalau dibandingin anak muda sama emak-emak. Jadi itu benar-benar di awal launching, Kak, Kak Ica kan karena ditawarin ya nggak usah mikirin modal. Nih mau dianterin gitu kan. Kita bilang ya udah deh Bu, kita jemput, kita pinjam aja lah 5 dus. Taunya pas kita jemput dikasih 50 dus. Itu senilai 50. Dia sepercaya itu ya? 50 juta itu. Itu mungkin karena personal branding Kak Ica itu karena udah sering bantu orang. Jadi dia tuh percaya gitu sama Kak Ica. Makanya saking eksisnya yang pokoknya akhir-akhir ini terungkap kenapa ibu itu percaya. Karena kan Kak Ica juga foto, maksudnya fotonya tuh bertebaran di mana-mana, rajin posting. Jadi kan nggak mungkin untuk menipu. Iya. Kalau menipu itu namanya bunuh diri. Iya. Karena kalau Kak Ica menipu berarti kan fotonya nanti bisa disebarkan, bisa nggak mungkin ini orang kabur kayak gitu kan. Dia karena kayak sering eksis, sering upload foto. Jadi itu tipsnya mungkin ya, tips biar orang percaya sama kita gitu. Karena bisnis online itu kan ya kita nggak bertemu langsung. Jadi ya lihatnya lewat sosial media. Jadi kayak kita tuh menjaga kepercayaan dengan tidak sembunyi gitu. Karena gini Kak, walaupun kita nggak niat menipu orang, tapi kita bersembunyi di balik foto profil kartun atau apa. Orang lain oknum yang berbuat menipu, semuanya jadi dikira nipu. Iya. Ya kan? Karena nggak pakai foto asli. Karena nggak pakai foto asli gitu. Nah itulah awalnya ketika Lemonisa itu Kak Ica bilang nggak modal gitu kan. Itu pun kita juga yang kita jual itu diantarkan ke sini lemonnya, kita hanya distribusi. Kita hanya distribusi, kejual, setor, sisa uang untung. Jadi resikonya minim, ya kan? Tapi itu kan contoh yang besar, termasuk contoh yang besar. Kalau contoh yang agak kecil dengan dropship. Ya jadi pengirimannya dari sana ya. Misalnya kalau kita kan contoh yang besar, barangnya dititipkan ke kita. Ada di kita gitu, secara fisik. Cuma mungkin teman-teman yang nonton di sini bisa juga melakukan hal yang sama. Ada banyak banget produsen yang butuh bantuan untuk mempromosikan produknya. Jadi dengan cara saran Kak Ica nih ya, kita itu pastikan punya audiens yang banyak. Bukan pastikan punya modal uang yang banyak loh. Karena kalau udah punya audiens yang banyak, itu udah salah satu modal. Produsen itu nanti akan butuh orang-orang yang punya pengikut, iya. Pengikutnya banyak, marketnya banyak. Bahkan dia nanti mau untuk ya udah dropship
aku kasih kamu diskon sekian. Harusnya orang lain untuk jadi distributor harus belanja dulu 10 juta. Bisa jadi dia akan lamar orang yang pintar jualan yang punya banyak tim tanpa harus minimal order kayak orang-orang lain gitu. Cara punya banyak tim eksis tadi ya. Iya, jadi selain eksis kita juga harus pintar membina tim, membina orang lain gitu. Harus ada kan ilmunya dulu. Nah, iya. Jadi peluang bisnis tanpa modal itu teman-teman sangat banyak zaman sekarang. Coba aja cari banyak banget owner-owner yang stoknya numpuk ya kan. Nah itu peluang itu. Yang penting kita tampilkan aja yang terbaik dari kita. Nggak usah lah kita yang nyari-nyari owner mana, justru owner itu yang akan nyari kita gitu. Iya ya, Ya kan? karena kita udah eksis tadi kan, kita udah punya pengikut, jadinya orang pada percaya sama kita. Jadi kan ada saling kredibilitasnya. menguntungkan ya kak. Owner itu terbantu produknya dijualkan, kita dapat untung dari penjualan itu. selisih harganya kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi mungkin sangat mungkin kan. mungkin pasti bisa. Ini contohnya ada gitu. Contohnya ada berarti semua orang juga bisa gitu loh. Dan itu nggak main-main kak. Maksudnya itu kan ini salah satu contoh bisnis tanpa modal. Bukan hanya sekedar untung 1-2 juta kak. Ratusan juta. Dan berawal dari bisnis tanpa modal uang. Berarti kan Modalnya cuma benar-benar fakta kepercayaan ya. orang aja ya? Nah fakta kan. Nah begitu pengalaman Kak Ica di bisnis Lemonisa. Dan setahun kemudian Kak, karena lihat Lemonisa melejit, ibu Arab yang tempat rumah, yang punya rumah ini, melamar juga untuk bisnis madu. Madu Nisa namanya. Jadi kayak ditanyain, Nisa mau nggak ini madu gitu kan? Nggak modal juga. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dititip aja gitu, dititip 100 dus gitu. Tapi emang karena Kak Ica bisa ngejual, jadi ya udah bisa ngejual, pengikutnya banyak, eksis selalu gitu. Jadi orang percaya sama Kak Ica gitu. Nah, untuk nitipin barangnya. satu kesini. lagi, kita itu kalau udah udah menerima tawaran orang, kita itu totalitas tanpa batas. Harus. Jadi misalnya baru hari ini diterima lemon atau cuma sampel doang yang diterima ya, langsung kita cari ini spot buat foto. Jadi kayak langsung action gitu. Jadi nggak diem-diem, nggak lempeng-lempeng aja, ada actionnya gitu. Langsung action, cari tempat foto di mana-mana, dieksiskan kemana-mana dan lain-lain. Tiap pergi-pergi bawa gitu, foto di mana gitu kan. Terus udah ada untungnya, kita langsung mikir bikin boneka Lala. Diputar yang kayak uangnya. lemon. Iya. Yang kayak lemon Ada itu tuh, loh, mana boneka Lala yang di depan itu tuh. Nah, jadi kayak langsung bergerak, langsung eksis, langsung itu bulan-bulan pertama itu langsung dapat 30 distributor, bulan depannya itu udah 100 distributor gitu. Karena kan awalnya ini Kak, beli 2 dus Lemonisa itu bisa cap kota satu, maksudnya ngecep-cep gitu. Aku Jadi kota ini gitu kan, satu kota satu distributor kayak gitu, atau dulu namanya stokis. Jadi tuh langsung banyak kotanya. Walaupun lama-lama ada yang berguguran, tapi kan kita dapat yang orang-orang yang berkualitas. Bener-bener bisa dan pengen gitu. Sampai ada yang waktu itu Kak 2019 akhir itu 3 bulan dapat motor. Nah, motor kuning itu ya? Iya, dapat motor kuning. Ada rewardnya gitu. Nah iya. Jadi kayak semakin lama kan semakin berkurang ya, karena kan terseleksi ya mana yang beneran serius dan enggak. Tapi yang udah terseleksi itu benar-benar dapat hadiah. Yang dapat motor baru itu sekitar 4 orang. 4 orang? Iya. Kiranya cuma 1. Bahkan sekarang 5 orang. Gitu. Yang dapat yang hadiahnya second banyak ya? Yang second itu 2 orang. Karena ada juga mau second ya poinnya segini gitu kan. Terus dapat TV banyak juga, dapat HP, sekali beli HP kita 20 gitu. Beli di ini ya, Point Square. No. Di mana? Di yang lebih pusat lagi. Mana ya? Mangga 2? Bukan. ITC. Di mana ya? Glodok.
entahlah apa itu, pokoknya di toko elektronik gitu. Pokoknya dia sistemnya kalau udah ada poin kok kumpul poinnya Jadi kayak dapat reward satu gitu. dus gitu kan, ada disisihkan beberapa untuk reward. Jadi memang dari usaha mereka juga gitu kan. Semakin banyak poinnya, semakin banyak ngejual, semakin banyak reward yang bisa didapat. Jadi ya itulah kalau kisahnya di Lemonisa. Ini Lemonisa nih. Perjuangan umurnya sekarang udah berapa kira-kira? Dari 2018 ya? No. 2019 awal. Februari 2019. 4 tahun. Hampir. No, itu 3,5. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Februari kemarin 3 tahun. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Nah ini Lemonisa guys, harganya 70.000. Ini aku tadi sengaja nih nyiapin air minum karena dingin. takutnya pas lagi ngobrol itu ngobrol aus gitu kan. Buat racikan ini. Bikin belum juga minum udah kerasa asemnya. Segernya ya, Asem. asam seger. Jadi kayak kita cuma 2 tutup botol itu aja kan udah kayak merasnya satu. Nggak ribet ya. Satu lemon gitu. Satu lemon bulat. Ini pakai sirup marjan biar manis. Kayak manis ada asemnya gitu. Enak tahu, cobain deh. Apalagi pertanyaannya? Bukan ke pertanyaan sih, lebih kayak apa ya? Kok bisa gitu ya? Ternyata selama ada kemauan, selama ngerti caranya, pasti ada jalannya aja gitu. Menurut kakak apa aja peluang bisnis tanpa modal? Dropshipper itu kan tanpa modal. Iya, contoh produknya apa kira-kira? SR12 itu Bisa. bisa. Gimana sistemnya? Yang dropship itu? Jadi banyak banget teman-teman peluang kita untuk berbisnis tanpa modal. Kalau di Bisnisa Group sendiri, kita kan terdiri dari produk-produk Bisnisa dan SR12 Bisnisa. Nah, di SR12 nanti ada lagi 130 produk lebih. Iya, Ya kan? turun-turun Jadi gitu. banyak kan pilihan produknya. Nah, untuk teman-teman yang mau peluang bisnis tanpa modal, mau bekerja sama dengan aku boleh. Ya, bisa. Nanti ada komisinya. Aku bina di grup WA. Boleh mau pilih produk Bisnisa seperti Lemonisa, Madunisa, Gulanisa, Kopinisa, dan lain-lain. Nah, boleh juga produk SR12. Jadi, mau ikut jadi tim penjualan, marketer lah istilahnya ya. Nah, nanti aku kasih komisi. Di SR12 itu bisa bisnis tanpa modal. Caranya posting aja dulu, nanti per akhir bulan dikasih komisinya 15%. Tapi kalau nggak mau yang pakai komisi, mau langsung dapat diskon, daftar reseller. Diskonnya 20%. Syaratnya order awal 500.000. Jadi nanti cukup bayar 400.000. Kalau nggak punya modal uang nggak apa-apa. HP, modal HP. HP-nya digunakan untuk posting-posting ya. HP yang ada kuotanya. Ada kuota nggak bisa posting dong. Yang penting Kak itu ada kemauan. Karena jangan gini. Udahlah uangnya nggak ada, kemauan nggak ada, rugi kali. Semangat nggak ada gitu. Jadi kayak hidup itu mau ngapain sih? Lempeng aja. Kalau uang suka. Suruh diajak gitu jualan, nggak banyak mau. alasan ya, nggak mau gitu. Nggak bisa katanya. Nah, itu yang kebanyakan Kak Ica temui gitu loh. Artinya kalau mau sukses ya kita harus berjuang kemauan. lebih dari orang yang misalnya orang lain tiduran, kita ya posting. Kalau kita nggak posting, lantas kita mau panen apa? Nungguin apa? Nungguin orang order, orang kita nggak taruh umpannya kok. Nungguin Shopee tanam. Kapan ikannya mau hap? Kalau umpan aja nggak kita sebar.
Oh, itu banget good quotes banget ya. Kapan ikan mau makan kalau umpannya nggak ada? disebar ya. Ntar Gitu. kasih subtitle di sini. Nih, pernah kan kita kemarin waktu itu di situ Gintung Oh iya. jogging kan, kita lihat kayak banyak yang naruh umpan, kail di mana-mana gitu kan. Jadi gini, kalau kita naruh umpannya satu, ya kemungkinan juga dihap sama ikannya itu kan peluangnya ya kecil lah, Iya. satu itu ya. Kalau umpan yang kita taruhnya banyak kan, kita taruh umpannya 100, bisa jadi 20 nyantol. Iya. Tapi kalau misalnya kita taruh umpannya 10, mungkin 2 nyantol. Kalau taruh 1, ya belum pasti Dapat atau nyantol. enggak? Iya. Masih kemungkinannya ya 50-50 lah ya. Jadi semakin banyak posting itu bisa jadi banyak Apalagi kesempatan. Kak nggak pernah naruh umpan. Nggak Apa bisa yang ditunggu? makan ikannya. Nggak mungkin lah ikannya Iya. mau makan. Masa dia mau makan kail? Dia Kail mau bunuh diri. bunuh diri gitu kan. Nah begitu. Jadi kalau saran Kak Ica itu, kita sebagai pebisnis online, apapun bisnisnya, bukan hanya di bisnisa, posting itu wajib. Hasilnya urusan belakangan, ya. Yang penting ikhtiar dulu Nah, dan ikhtiar dulu posting. Satu lagi Kak, posting oke, tapi pastikan dulu audiensnya ada nggak. Cara adanya audiens dengan bagaimana? Dengan Jadi kan kadang gini, kita udah bikin konten bagus-bagus, tapi nggak ada yang lihat. tapi ternyata nggak ada yang lihat. Nah, itu sambil kita benahi seleksi temen. pertemanan FB kita, apakah itu masih aktifkah orangnya, atau Masih orangnya hidup atau udah enggak? meninggal ya? Iya. Orang udah meninggal kan nggak mungkin komen ya kan, apalagi belanja online. Mau dong kirim ke Apalagi GoFood atau apa gitu kan nggak mungkin. kirim dong saya ke TPU ini. Sate 50 tusuk gitu kan, atau Lemonisa Marjan 1 gitu kan. Nah, artinya kita tuh harus mulai menyeleksi, walaupun cuma 5 sehari, tapi ada perubahan kecil yang kita lakukan. Kita unfriend, kita remove orang 5 yang tidak aktif. Nah, kita masukkan Tambah. lagi 5 orang yang aktif. Artinya kan rutin aja setiap hari pasti akan ada perubahan hasil ya kan. Pasti itu ya. Nah, begitu. Ya, jadi kalau pengen bisnis tuh ya usahanya lebih gitu, walaupun nggak ada modal segala macem pasti bisa kok ya kayak. Iya, pokoknya ini diri kita ini adalah aset juga, ya. Ini modal nih. Ini modal. Ini udah modal. Kita punya mulut, punya tangan untuk ngetik, itu udah Ini modal. juga modal nih. Kita punya HP, itu modal ya. Tinggal dimaksimalkan. Nah, diri kita ini ya ilmunya ditambah, di-upgrade, karena kan makin Banyak berkembang ya. buku-buku bisnis sekarang. Iya. Ya Kak Ica jual kok. Kan berkembang. Nah, dulu Kak peralihan Kak Ica bangkrut sama mulai naik, itu Kak Ica jualan buku. Karena apa? Kenapa alasan jualan buku? Karena Kak Ica itu pengen pengen deh berubah, pengen deh sekarang tuh belajar, jangan kayak yang sharing terus ke orang gitu kan. Tapi ketika Kak Ica lihat Kang Dewa itu, tapi bukunya mahal. 265.000, 250.000. Nggak punya uang, lagi bangkrut, sampai penghasilan benar-benar nol gitu kan. Terus pernah waktu itu tiba-tiba ada yang WA dari nomor yang tidak dikenal, dijual gitu, e-book hanya 35.000. Itu ratusan judul e-book katanya gitu. Terus kayak boleh juga nih. Tapi walaupun nanti zonk, nggak apa-apa lah, daripada nggak coba sama sekali. Akhirnya Kak Ica transfer lah pakai ATM-nya udah Tommy, 35.000. Dan alhamdulillah Kak, memang isinya tuh ratusan e-book. Dan Kak Ica print satu-satu. Jadi murah. Jadi kayak e-booknya
sampai 50 lembar atau apa. Yang penting kayak belajar gitu loh. Walaupun dari fotokopian, dari e-book gratis yang Kemauannya disebarkan gede banget ya buat orang belajar, gitu Kak kan. Ica nih. Nah, karena apa Kak? Karena kita tuh lagi bangkrut, tapi kita tidak mengupgrade diri. Apa dong yang berubah dari kita? Sama Apa dong yang aja. nambah di sini ya? Sama aja dengan yang kita pas bangkrut itu ya kan. Nah jadi berawal dari e-book fotokopi, bukan fotokopi sih, ngeprintnya yang murah itu loh, yang laser atau apa ya, kan murah ya. Jadi kayak Ica tandai itu bukunya, ini 5.700. Sejarah itu Kak. Ingat nggak dulu packing buku? Iya, dulu Ya kan? di ruko kecil Di dekat depan UIN ya. Terus ini yang 13.000 gitu kan. Jadi itu yang dibaca e-book itu. Lama-lama kan mulailah berubah ya kan. Mulailah posting-posting di FB-nya aktif gitu. Terus mulailah dapat uang. Sampai akhirnya jualan buku Makmuri, mak-mak jago jualan, buku dari BS, Billionaire Store-nya Kang Dewa yang jual buku, ikutlah itu. Untung itu Kak 50.000 per buku. Karena kan bukunya 250 ya. Waktu itu modalnya sekitar 200, pokoknya ada selisih 50.000. Jadi ketika Kak Ica bangkrut itu minimal 10 juta itu dari buku. Jadi bangkrut bukan berarti Kak Ica berhenti ngasilin uang. Cuma waktu itu misalnya menghasilkan uang 20 tapi buat bayar utang. Menyelesaikan. Jadi uang dalam dompet uangnya nggak ada. menguap gitu loh. Buat bayar utang lagi sehingga tuh kayaknya uang tuh kok kenapa nggak pernah nyantol. Karena buat bayar utang itu, utang ganti rugi gitu kan. Itu belum tentu semuanya Kak Ica yang make uangnya. Karena kan paling modal awal cuma 150, terus berbunga-bunga sampai 500 juta. Jadi 500 juta itulah yang diganti rugi. Jadi kayak waktu itu, ya udah nggak apa-apa, berapapun penghasilanku, aku rela untuk bayar hutang. Yang penting aku bebas dari riba gitu. Karena setelah aku bebas dari riba, rasanya tuh pelong banget, pengen merdeka gitu Kak, pengen nggak mau diusik orang lagi gitu, pengen bantu orang. Itu riwahnya kayak inget tuh, ya Allah. Assalamualaikum, kesel banget gitu. Datang kan. ke rumah, Ada aja bawa gitu. Pak RT. Pak RT ya. Pak RT sini pula. Kakak ada waktu itu kesini. Ada. Oh sama karyawan satu lagi ya? Enggak, dia kan datang sama ibunya. Enggak, waktu itu ada karyawan satu lagi. Masa? Di sini. Kepasan enggak? Dias. Oh iya, Dias dulu ada. Yang dulu karyawan ada. aksesoris itu kan. Dulu ada. Kakak lagi main ke sini. Iya. Nah iya, banyak ya cerita-cerita teman-teman nagih tiba-tiba datang bawa bapak-bapak, kirain bapaknya atau bapak RT-nya. Tentunya Pak RT sini yang dibawa. Dia Astagfirullah. niat gitu. Niat banget gitu. Tapi tadi udah selesai kok dengan baik, insya Allah. Jadi bener-bener itu ternyata Kak, itu kan datang sekitar Desember ya 2018. 8 orang itu. Desember ya, tanggung banget loh Kak. 2 bulan lagi itu Kak Ica udah dapat Lemonisa dan keuntungan ratusan juta per bulan. Tanggung banget loh. Setelah sabar mungkin setahun belakangan, terus sampai ke sini ngelabrak itu tanggung banget. 2 bulan kemudian Kak Ica itu udah ada Lemonisa. Jadi kayak tanggung banget sih gitu. Jadi kalau sekarang kan juga nggak berani gitu kan. Tapi nggak nyangka loh bisa sampai segitunya orang itu. Ya nggak apa-apa lah, biarinlah gitu ya. Dengan adanya ujian itu Kak Ica itu kayak mentalnya jadi kayak lebih kuat gitu. Nggak gampang baperan lagi. Ya itu berawal dari baca buku. Tapi kan mental kuat itu juga termasuk salah satu cara kita untuk upgrade diri. Benar. Beda kan Kak, orang yang misalnya biasa manja sama orang yang biasa kebanting-banting. Benar. Nah, iya itu. Jadi makanya Kakak juga bisa gitu Kak. Misalnya nih apa yang ini diri ini punya upgrade, misalnya pengen belajar make up, ya les make up gitu. Jadi itu apa yang ada di ilmu Kakak, di badan diri Kakak ini. Benar. Ya kan? Upgrade apa yang ada dalam diri kita, cari potensi diri. Nah iya, modal juga kan? Itu modal. Kalau Kakak belajar makeup, modal nggak? Bayar kan? Bayar. Nah. Tapi kan setidaknya Kakak mau dulu kan. Nah, bayar iya, tapi kan nempel di diri.
nanti lama-lama bisa ngajarin orang juga, buka kelas juga kayak gitu teman-teman. Jadi kayak siapapun itu bisa untuk upgrade diri, entah itu dari baca buku, entah ikut keluar, ikut workshop. Di Kang Dewa itu Kak Ica ikut workshop yang 7,7 juta 2 hari, berdua sama Uda Tommy 15 juta lebih kan. Nah artinya kan kita berkorban untuk investasi lagi nih, investasi leher ke atas gitu kan. Jadi apa ya, modal yang sebenarnya itu diri kita ini gitu. Ada kemauan mau masukin diri kita ilmu. ini. Nah, diri kita inilah yang kita tempat terus dia latih terus gitu. Pengalaman salah satu dibanting bangkit lagi, dibanting apa terbanting banting jungkir balik. Jadi sampai kita tuh udah sih mau badai mau seperti apapun udah terbiasa, udah terlatih kayak gitu. Begitu. Tapi jangan tunggu ada badai itu lah, maksudnya tunggulah ntar ada utang dulu baru ini, jangan baru gitu. Belajar gitu. Iya. Jangan mumpung sekarang masih belum terjebak lah ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi intinya belajar sama pengalaman pahit orang lain, Kak. Jangan tunggu pahit dulu di diri kita. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya Kak Ica dulu masuk ke dalam goa, ternyata di dalam goa itu ada ular. Orang awalnya coba-coba aja kan masuk, ada buntu, ular, iya, ada ular atau buntu, ada hantu gitu kan. Akhirnya Kak Ica balik lagi, Kak Ica ceritain ke orang-orang yang belum masuk ke situ. Jangan masuk ke dalam, di sana ada ular. Ada orang yang percaya, ada orang yang enggak. Coba juga Meriba juga. Coba dulu gitu. Bener nggak sih ada bahaya di dalam? Nah, sebaiknya itu kita ya belajar dari pengalaman orang yang terdahulu supaya kita hemat biaya gitu, Kak. Kalau mau belajar bukunya ada apa? Ya, ada juga di sini di stok kita ini buku 33 kisah pengusaha tanpa riba. Terus ada bangkit dari titik minus. Mau diambil nggak itu bukunya? Harganya itu kalau nggak salah 129 atau 139.000 itu obral. 99.000. Oh, stoknya itu ada 35 masing-masing. Artinya ada 70 ya. Aduh lumayan tuh, Kak. 70 kali 99 7 juta. yang mau belajar, yang mau ngisi otak nih, kayaknya kakak juga perlu ngisi ini nih. Terus ada juga bisnis online autopilot. Itu buku Makmuri ya? Yang kedua gitu kan, entah yang kedua atau yang keberapa gitu kan. Itu harganya 262.000 tuh coret jadi 181.000. Murah ya, nggak ada. Nah, iya, 181.000. Teman-teman bisa juga check out di Shopee namaku ya, ketik aja namaku Anissa Febriana Hendry. Terkeluar tuh. Bukunya ada juga dalam situ. Bahkan juga Kak Ica obral jadi 150 gitu kan. Ada itu, Kak, 55 buku. Ada juga tuh uang di situ berapa ya. Jadi teman-teman sebenarnya pas ada Lemonisa itu aku nggak jualan buku. Bahkan sering bagi-bagi buku gratis untuk tim. Kayak buku dulu tentang riba, Kang Sabtuari gitu kan, tetralogi itu. Jadi kayak lagi kopdar tuh aku bagi-bagi buku atau apa gitu, Kak. Jadi ini nih sisa dari stok reward. Memang udah pada punya, jadi masih sisa gitu kan. Jadi kan sayang nanti mending Kak Ica beliin reward yang baru. Karena ini udah stok-stok tahun lalu gitu. Mungkin teman-teman boleh ya kalau nanti berminat, silakan komen aja atau cari aja di Shopee-ku nama lengkap begitu. Komen aja di bawah nanti siapa yang mau. Saya mau nih gitu. Ntar diarahin, tadi kasih link Shopee-nya. Semoga nanti itu yang lagi ujian atau yang lagi di titik minus gitu kan, atau lagi pengen mulai. Semoga pokoknya itu belajar. Terserah, nggak harus buku yang di kita, Kak. Buku yang lain tuh nggak apa-apa. Buku juga banyak tuh, buku online tuh banyak juga. Terus ikut kelas online. Beli buku yang lain pun nggak apa-apa. Yang penting ada perubahannya. Misalnya bulan lalu nggak pernah baca buku, ya bulan ini harus menamatkan 1 buku.
supaya ada perubahannya. Perubahan kayak gitu. kecil tapi berdampak besar. Amin. Itu prinsip Kak Ica tuh dari bulan Juni setelah Lebaran kemarin. Perubahan kecil berdampak besar. Itu teman-teman juga boleh ngikutin tuh dari perubahan nggak pernah posting jadi sering posting. Betul. Foto di Facebooknya, foto Diganti. kartun. Nah, diganti ya, Kak. Diganti di foto muka, foto Nah, kita iya, sendiri. iya. Jadi kan ada perubahan dan ada yang kita nantikan ya kan hasilnya. Boleh juga ikut di grup aku gratis, grup Zoom meeting ya teman-teman. Nanti setiap Senin tuh ada ilmu gratis Zoom Nanti meeting. malam ada? Nanti malam ada. Jadi kita sharing-sharing gratis loh. Yang mau ikutan komen Iya. aja di bawah, saya mau nih. Iya, gitu kan. kalau mau ya boleh komen di bawah. Kelasnya gratis. Terus apa lagi ya? Kira-kira apa perubahan yang Kak Ica lakukan selama 2 bulan ini? Baca satu apa? Quran yang itu. Oh iya, Quran per juz 30 buku. Jadi satu juz satu buku. Ada dia. Kalau mau juga ada juga di Shopee. Ada di Shopee Kak Ica itu. Harganya 150.000. Tapi gratis. Nah, Ilmu itu Nisa. benar-benar harga ecernya itu 150.000 teman-teman. Aku pun beli dulu segitu juga. Cuma aku mau kasih promo gitu. Kasih Lemonisa senilai 70.000. Buat teman-teman icip aja begitu loh. Buat icip-icip. Pengen nyoba gitu, tapi sekalian dapat pahala juga, jadi beli Al-Quran. Ada di Shopee juga 150.000, tapi sisa 4 apa 3? Tadi di catatan 4, tapi tadi lihatnya 3 ya. Iya. Mana Nanti ya? kalau banyak yang mau ntar ini lagi Nanti aja. beli lagi ya, Ntar kita perbanyak lagi ntar ya, perbanyak Kak. lagi. Nah, iya. Jadi kumpul aja gitu, siapa yang mau gitu. Iya, iya, Nanti iya, ada iya. grupnya juga ya, atau enggak? Ada. juga. Nanti kita mau bikin grup ngaji bareng-bareng gitu, Kak. Misalnya siapa tanggung jawab 1 juz yang ini kayak gitu. Kak Ica tuh Kak, perubahan yang Kak Ica rasakan itu kan waktu bulan Ramadan tuh di minggu 10 hari terakhir Ramadan itu lewat di iklan FB. Terus boleh juga nih, artinya nggak ada yang nawarin sama sekali. Memang lewat aja, mungkin takdir kali ya, tiba-tiba lewat aja di FB. Terus kayak saya beli, wah jadi semangat. Padahal jujur aja tuh di 10 hari pertama, apa sih namanya, 20 hari pertama lah ya, itu kayak Ica tuh jarang ngaji. Padahal Ramadan kan. Jangankan Ramadan itu, di bulan-bulan sebelumnya aja sampai setahun itu ngaji bisa dihitung, baca Quran gitu. Karena apa? Karena curhat nih ya. Aduh, mau baca Quran, Al-Quran 1, terus lagi pergi ganti lagi Qurannya, lupa lagi gimana. Akhirnya tuh gitu terus, ulang lagi dari awal. Mau ngaji lagi, di mana ya, nyampe mana ya kemarin, ulang lagi dari awal. Dan jadi kayak gitu tuh kayak jadi kayak gitu, Greget sendiri. greget gitu loh. Mau nanti sambil nunggu apa, mau ngaji di HP, mulai dari mana, kayak gitu. Jadi ketika ada Quran yang per juz ini, jadi semangat, Kak. Sampai itu Kayak namatin satu buku ya, padahal cuma sejus gitu. kayak baca novel gitu loh. Jadi kayak dalam 10 hari terakhir itu tamat 4 juz. Padahal selama ini nggak pernah. Maksudnya nggak pernah gitu. Yang kayak paling kalau ngaji ya cuma sehalaman. Ini bener-bener kayak itu zuhur cobain 2 halaman, asar segini. Jadi kayak ada motivasi. Ayo dong, tamatin satu buku ini. Kan tipis teman-teman. Tipis segini. Cuma Paling 10 lembar. 10 lembar untuk 1 juz. Jadi kayak ada motivasinya. Hari ini Pengen ganti buku iya, gitu. Jadi kayak Kak Ica sekarang tuh udah di juz 6 kan. Nah, di juz 6. Jadi kalau misalnya lagi jalan, bawa yang 1 itu. Jadi kayak selesaiin dulu yang itu gitu. Besok mau pergi lagi, bawa lagi juz 7 gitu. Tanpa harus bawa Al-Quran yang berat Yang gitu. punya problem yang sama mungkin boleh dicoba gitu ya. Jadi itu Beli buku. pengakuan dosa, Curhatnya sambil pengakuan dosa, pemirsa ya. Tapi Kak, setelah itu keajaiban-keajaiban terjadi. Misalnya apa? Waktu bulan puasa itu tiba-tiba mama di kampung nawarin ada kepala sekolah di sekolah adik yang lama, sekolah alam. Jadi itu udah keluar dari sekolah yang lama, terus nawarin bikin sekolah di tanah kita.
yang akhirnya sekarang kita bikin sekolah alam sahabat Quran. Iya, Jadi di kampung kayak Quran lagi kan, kayak bertemu dengan Quran lagi gitu. Dari keajaiban itu gitu kan. Loh, kok secepat ini? Memang dari dulu itu suka ngasih tahu kan, pengen nanti bikin sekolah. Cuma kan nggak tahu kapan. Itu mimpi Kak Eca banget dulu tuh, pengen punya sekolah, Iya. pengen jadi menteri Pemberdayaan perempuan. Itu dari Dulu. Kak Eca bangkrut dulu tuh. Udah ngomong, Iya, udah nah. ngomong kayak gitu. Jadi omongin aja dulu, Iya, ntar kesampaian. Sebelum bangkrut pun udah sering Udah ngomong kayak juga. gitu, iya. Dulu kan Kak Ica ketika aksesoris itu juga sering diwawancara sama adik kelas di Mahasiswa, UIN ya kan. Selalu ngomongnya tuh pengen jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Sampai bangkrut ngomongnya itu juga. Masih pengen walaupun bangkrut, Heeh. kayak optimis itu tinggi gitu. Naik Ini lagi bangkrut deh. Naik lagi, ya masih pengen gitu kan. Jadi kan pas lagi ada Lemonisa, setelah hutangnya lunas dalam 3 bulan lunas 500, itu bulan selanjutnya kita mulai beli tanah. Koleksi kayak sawah, digabung gitu kan di kampung. Koleksi tanah kayak koleksi Barbie aja. kayak niatnya tuh beli aja dulu. Niat awalnya bikin waterboom di kampung, karena di kampung belum ada gitu kan. COVID. Kayaknya nggak bakal mungkin dia orang mau Siapa main orang yang waterboom mau pas COVID. pas COVID kan? Akhirnya alhamdulillah terselamatkan kan. Terus bikin villa karena Kak Isa sering nginep villa kan, acara-acara Lemonisa. Nah, terus pokoknya terakhir itu bikin villa niatnya, baru ada 1 bangunan kayu gitu kan. Nah, di dalam niat bikin villa itu datanglah Yang itu tadi kepala sekolah. iya, yang mau bikin sekolah alam itu. Nah, itu jadi akhirnya waktu Kak Ica pulang lebaran, itu kita langsung meeting. Dan langsung kita beres-beres. Tebang-tebangin itu kebun-kebun biar rata untuk calon sekolah gitu kan. Sampai Itu kita pulang kampungnya lama kemarin ya? 3 minggu. Biasa paling berapa? Jadi kita Seminggu paling? tiap hari gotong royong gitu Kak. Jadi Kak Ica seneng juga. Jadi kayak pas sekolah itu suami istri bantuin. Jadi kayak tanah kita ada yang ngelola gitu Kak. Dan kita ya tetap ada di dalam itu. Aku ketua yayasannya gitu. Paling pahanya ngalir terus ya. Nah, pahalanya jadi ngalir, kita insya tuh sekarang semangat berbisnisnya itu Kak. Aduh, aku mau bikin saung nih, 1 saung 10 sampai 20 juta. Kalau aku dapat 20 juta lumayan 1 saung. Kan sekolah alam itu belajarnya bukan di kelas, teman-teman. Tapi Beneran kayak alam gitu. Iya. Kayak di saung-saung, di bawah pohon, kayak gitu. Terus nanti kita mau bikin musola. Bahkan sebelum ada rencana bikin sekolah pun, kita udah ada rencana bikin musola. Tapi nggak tahu buat siapa. Ada aja dulu gitu kan. Pengen buat aja dulu. Terus pengen bikin kolam renang Kak nanti situ, olahraga memanah. Kan luas ya tanah kita di situ. 6.000 meter, itu hampir 1 hektar gitu. Maksudnya 1 hektar kan itu 10.000 meter. Kak Ica ada di situ 6.000. Dan itu masih ada calon yang mau dibeli lagi gitu. Nah, jadi kayak nanti kita olahraga berkuda sesuai sunnah Nabi gitu kan. Sunnah atau apa sih Kak? Iya, sunnah Nabi. Oh, iya. Berkuda, memanah, Panah ya. berenang. Nah, nanti kita bikin kolam renang di situ. Iya, kolam renang. Kolam renang kok nggak memanah ya? Nanti kita bikin kolam renang. Memanah gitu. Nah, jadi kayak villanya ada juga nanti, sekolahnya ada, kolam renangnya tetap ada. Iya, walaupun kolam renangnya ada. kayak berkuda ya. Kolam renangnya tetap ada, yang kayak waterboom. Kolam renangnya tetap ada. Kolam renangnya tetap ada. Kayak waterboom gitu kan. Nggak jadi waterboom ya kolam renang lah. Nanti Iya. dikasih lampu-lampu. Kabarnya sekarang Kak itu kolam yang di depan sekolah itu 2 kolam dijadikan jadi 1. Kabarnya mau dibikin kayak bebek. Oh, buat wisata. Iya, kayak kayu-kayu itu. Iya. Nah, jadi kan serbaguna lah nanti gitu kan. Yang penting rame. Kayak saya tuh dari dulu tuh pengen banget gimana sih? Karena di Jakarta itu kan teman-teman tanah sedikit aja tuh mahal ya. Mahal banget. Jadi ya Allah. kita kayak bingung mau ke lapangan nggak ada yang gratis ya Kak? Iya. Semuanya serba bayar. Parkir aja di situ gendong 5.000. Nah, iya. Ya Allah. Jadi kayak pengen banget deh punya ruang terbuka, orang lain tuh bisa datang ke situ. Orang tuh butuh kayak gitu-gitu tuh, healing kayak gitu. Karena kan Ini jadi ngobrol ya. nggak apa-apa ngobrol, biar teman-temannya juga nggak
kaku ya. Gitu Biar lah. nggak bosan juga dengarnya. Artinya Kak, dari berawal tidak punya modal sampai Keica sekarang mau punya sekolah. Itu kan butuh uang dong. Maksudnya itu uang. beli, maksudnya gini. Bukan berarti bisnis Keica gaib ya. Enggak, Ada hasilnya, ada Kak. hasil fisiknya, ada hasilnya, ada. Ada hasilnya Ini gitu. apa yang lihat kok. Jadi dulu kakak ketika awal kita pindah ke rumah ini saksi ya. Iya. Kita awalnya Rumahnya pasang kayak wall gimana? sticker, Dapurnya awalnya udah acak-adut segala udah macam. tua gitu Iya, kan. rumah tua. Jadi kita hias gitu kan. Dari seperti ini. Jadi bener-bener bukan berarti bisnis online itu bisnis yang goib teman-teman. Enggak Mana kok. hasilnya gitu kan? Ada kok. Ya ada gitu. Walaupun bisnisnya nggak kelihatan, Ini tapi juga kan tanah hasilnya sekarang nih. hasilnya gitu ada teman-teman. Yang penting kan orang mungkin bingung Kak, gimana sih caranya beli sesuatu tapi tanpa kredit gitu? Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah kalau Kak Ica itu gini, ada uang segram beli LM segram, ada 5 gram beli, ada misalnya emas yang ala-ala emas Padang itu kan naik tuh harganya, ya beli kalau mau berhias sambil menabung. Jadi memang orang Padang itu disarankan nabung emas. Tapi kalau di orang Minang, maksudnya tuh Padang atau Minang itu memang nabungnya itu emas perhiasan. Kalau di Jakarta nabungnya emas LM batangan gitu. Cuma Kak Ica waktu itu beli yang emas perhiasan iya, terus sama yang batangan iya, sampai dulu 100 gram Kak. 100 gram itu kan hampir 100 juta. Jadi kita jual itu baru itu jadi beli tanah. Jadi kan bukan berarti nyicil tanahnya gitu. Walaupun ada sih kita bisa juga cash bertahap. Cuma cash bertahapnya Kak Ica nih mau beli tanah total 200 juta. Tapi Kak Ica beli dalam 2 bulan. Luar biasa. Jadi kayak Aduh, sampai sakit perut lo dengernya. misalnya dalam seminggu itu janji 50 juta gitu. Minggu depan 50 juta lagi. Tuh yang mau ngikutin bisa. Bisa. Ayo kita buktikan ya teman-teman. Yang mau belajar lagi, maksudnya mau dengar ceritanya lagi, mau belajar lagi, ikut kelas. Ikut Zoom meeting aja, Iya. Zoom meeting gratis nanti malam gitu. Yang mau nambah ilmu lewat buku ada juga Mungkin bukunya. nanti di postingnya bukan malam Senin atau apa, kita nggak tahu di syuting di itunya kapan, tapi kelasnya selalu ada setiap hari Senin. Entah pagi, entah siang, entah Ya, malam. entah malam. Tergantung mood Nah, iya. dari ini ya. Tergantung kesibukan. Tergantung kesibukan. Soalnya kalau pagi tuh sering tapi ada nanti teman-teman masuk meetingan. grup Pasti WA. ada. Dan grup WA itu setiap hari selalu ada sharing. Sharing antar anggota. Ada sekarang 40 orang. Kakak kalau nanti HP-nya udah kuat, boleh nanti masuk ke situ kan Kakak yang hostnya ya. Jadi biar hafal orang-orangnya. Cuma kan di situ memang emak-emak. Jadi harus siap-siap HP-nya rame gitu. Nunggu HP nanti. admin Kak Ica ada. Ya, nanti itu kan belum dipindah tuh. Nanti kalau udah dipindah, kakak bisa bawa pulang. Nanti pantau dari ini. Ini juga masukin nanti ke sini obrolan kayak gini. Kemana? Tuh. Ini udah kelantur kemana-mana, tapi nggak apa-apa Kan lah. tadi kan ngobrol. ujung-ujungnya tadi bisnis tanpa Modal. modal kan. Terus kita ngomongin hasilnya Ini ada. hasilnya ada gitu. Terus sedikit. Terus bagi yang mau belajar silakan kalau mau di grup Zoom meeting. Zoom meeting. Ada grup WA-nya, ada hubungannya Ada kok hubungannya, obrolannya. iya sih. Begitu. Ada mengalir ya. Mengalir. Seperti air gitu. Kayaknya kita buat kayak gini juga. Nah, gitu. Apa? Rucika gitu. Iya. Pipa air mengalir sampai jauh. Itu nyambung lah mama ini kita. Podcast Nisa dan Fanya mengalir sampai jauh. Oh iya ya. Gini apa ya namanya? Kayak podcastnya Tasya Farasya kayak Kita gitu. apa namanya? Fanya, Faca, Faca. Fasa. Podcast Faca mengalir sampai jauh. Podcast Faca Paraca. Soalnya Tasya Farasya tuh juga punya dia podcast podcast air gitu. Podcast Paca Paraca. Mengalir sampai jauh. Kok Paca Faca ya? Faca. Tapi kok Faca. aneh banget kok ca sih. Fasa. Fasa Farasa. Fana siapa? Suna. Fanya Anissa. Nananya mana? Suna itu. Anissa.
Coba yang punya ide, namanya kan Fanya, pokoknya Anissa siapa, ya. Entar rewardnya apa ya? Dapat pahala dari Allah. Rewardnya. Entar dikasih pipa. Biar air di rumah mengalir sampai jauh. Sampai jauh. Aduh. Coba, Udah, Kak. Udah. Oh, jadi ya kesimpulannya kalau mau mulai bisnis nggak usah mikirin modal uang itu ntar dulu. Pokoknya ada kemauan, Ada jalan. Terus isi otak kita dengan ilmu, isi nih HP sama postingan. Terus banyak lah tadi ya kalau udah dengar tadi ya. Mungkin ya hari ini Yang itu paling aja. berkesan itu isi otak. Isi otak. Udah kayak jualan otak-otak aja. Kalau otaknya nggak berisi, Jadi kayak makan otak-otak. otak-otak. Jadi kayak otak-otak dianyer. Iya ya. Ayo, segini nih. Daun pisang ya. Oh, iya, iya. Isinya segini nih. Nah, kita jangan kayak gitu ya. Otak kita kan segini nih. Isinya juga harus segini. Jangan sampai isinya segini. Jangan isinya segini nih. Kayak otak-otak di sana. Iya, kayak di otak-otak dianyer tuh. Nah, kalau penasaran datang aja. Ya nanti orang nggak beli lagi. Oh iya, Kak. enggak, tapi enak demi Allah enak. Takut. Takut ya. Tapi enak serius, tapi ya itu kayak nambah Penjilat. Penjilat. Udah. Ntar makin lama nih. Close the door itu. 3, 2, 1. Open the door kalau kita. Udah selesai, close dong. Oh iya. 3, 2, 1, close the door gitu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.